Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime. Kita masih lanjutkan dialog. Oke, kita ke Bang Ruhut lagi, Bang. Ya, emang nomor 3-nya ini gimana, Bang? Yang penting banget apa? Bagaimana, Bang? Ada memori soalnya. Ada memori ya? Enggak, kita nomor kalau bagi PDI Perjuangan bukan itu kok. Ibu itu tegas kok. Dalam rangka mengajak kita semua, baiklah biar kita lebih efisien, ekonomis. Karena kalau dibilang nomor, dulu waktu Orde Baru kita nomor 3. Nomor 3 loh, nomor 1 P3, nomor 2 Golkar. Kan? Sekarang nomor 3 juga. Bukan, ini kan hasil undian. Iya, Ini hasil undian. Iya. Memang ya Tuhanlah yang bekerja. Kita mau bilang apa? Jadi Tapi ini mau nyatanya mengenang masa lalu jadinya. enggak, bukan. Nyatanya dengan nomor 3 kita yang kemarin, ya kita menang. Yang sebelumnya kan enggak. Jadi kita tetap menang bukan karena nomor loh. Tapi Ibu mengajak kita semua biar kita tahu loh. Mengganti atribut atau apa itu uang semua. Tapi emang masih ada, Bang? PDIP nyimpen atribut yang tahun 2019? Oh masih, semua partai masih ada. Masih ada, simpen? masih ada. Kan bagus. Jumlahnya berapa sampai sekarang kira-kira? Oh banyak, semua Artinya masih. dalam, kalau Enggak, di... semua masih bisa dipakai. Kita kan kalau PD Perjuangan itu partai-partainya lihat. Enggak, memang mungkin ada partai. Saya juga heran, udah tinggal benangnya aja masih berkibar terus. Kalau kita enggak, kita langsung buka simpan yang baik. Karena itu aset partai. Tapi kembali juga, saya mohon lah ya, nanti kan kita musyawarah, nanti akhirnya gimana, kita juga kan, iya kalau memang akhirnya enggak dikocok, kita juga harus terima. Sama juga seperti tadi saya waktu tadi. Jadi kalau dikocok ulang harus terima gitu maksudnya? Iya, apapun kita terima, ya kita terima, kita nggak ada masalah kok, ya. Tapi ini kan partai-partai lain, saya kan tadi sudah mengatakan ya, 60% lebih setuju, udahlah nggak usah, kan itu masalahnya. Kita dengar dong suara rakyat, suara Tuhan, itu rakyat loh kalau survei. Kita kan ingin Tapi kalau merebut soal dan memenangkan undang-undang hati rakyat. gimana kalau soal undang-undang? Enggak, kalau undang-undang ini tadi perpu. Undang-undang saja bisa nggak dilaksanakan. Apa itu? Dari dulu kita sempat banyak partai. Dengan undang-undang kan mestinya sudah nggak bisa ada lagi partai-partai baru. Kalau sudah tidak tembus sebelumnya? Iya. Sekarang nyatanya banyak. Sekarang ada partai Pak Iqbal. Ada Perindo juga termasuk kan. Dan partai-partai lain. Jadi udahlah, ini ilmu sosial. Saya suka bilang 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 7, 8, 9. Nomornya Perindo. Oke, Bang Said, kira-kira gimana Bang Said? Setuju nggak kalau akhirnya finalnya bahwa tidak dikocok ulang, ya artinya hanya untuk partai baru saja yang dikocok ulang? Tidak setuju, tetap harus Tetap, ada pengucapan ulang nomor urut. Tadi juga kan disampaikan, kan tidak juga semua partai politik yang ada di parlemen menyimpan begitu bertumpuk-tumpuk lah stok daripada seluruh atribut. Pasti udah sebagian besar habis. Tentang ada sebagian kecil mungkin iya. Tapi untuk apa namanya sampai bertumpuk-tumpuk saya rasa tidak ada. Toh sama juga, artinya membuat yang baru juga. Jadi nomor urut ini adalah memenuhi rasa keadilan, memenuhi rasa kebersamaan, memenuhi rasa saling menghormati. Partai lama menghormati partai baru mendapat kesempatan yang sama. Itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Tapi tanggapan Anda tadi soal yang Bang Ruhut bilang bahwa toh undang-undang ini akhirnya fleksibel aja kok bisa dipakai gitu. Artinya diubah lagi, akhirnya diubah untuk kepentingan banyak orang yang memang mau membangun partai begitu seperti itu. Gimana Bang? Begini, coba lihat pemilihan di desa-desa, di kelurahan, di kampung-kampung, di RT-RT. Nomor urut adalah cara kita untuk menghormati orang lain. Nomor urut adalah cara bangsa Indonesia untuk memberi kesempatan yang sama. Itu budaya yang terbangun dari jauh nenek moyang kita. Itulah yang harus kita lestarikan. Saling menghormati itu penting. Saling membangun kebersamaan itu penting. Itu yang tadi saya bilang dari awal, esensi. Kesempatan yang sama. Partai yang sudah berkuasa sekalipun menghormati partai kecil yang baru terbangun, kesempatannya sama tentang nomor urut. Itu esensi yang ingin saya katakan demokrasi yang dibangun di Indonesia. Nah, terkait dengan undang-undang, saya setuju, nggak perlu perpu lah.
nggak substantif. Jangan sedikit-sedikit perpu. Janganlah. Kalau memang mau dirubah, mari nanti kita dari awal, start awalnya. Kita runding sama-sama ya. Diundang pemilu berikutnya baru diterapkan. Baru didiskusikan nanti setelah terbentuknya parlemen yang baru. Sekali lagi ya. Baik, itu Di RT saja. Nomor urut itulah cara kita menghormati orang lain. Nomor urut adalah cara kita sebagai rakyat Indonesia tidak memaksakan kehendaknya. Oke, siap. Kita lihat esensinya. Bang Said, kita Saya mau ingat Ya. ini. Demikian. Ingatkan Oke. begini loh ya. Misalnya silakan Pak Rey. ini kan perpunya akan satu nomor. Tapi bisa 3 atau 4 isi. Isi pertama adalah soal jumlah kursi DPR yang berubah. Isi kedua soal daerah pemilihan. Isu ketiga kalaupun jadi atau tidak itu soal keserentakan masa berakhir penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam hal ini. Dan yang keempat adalah soal nomor urut ini gitu ya. Ini kalau tetap dilanjutkan misalnya, dia tetap dalam satu nomor surat karena satu perpu, lalu diujukan ke Mahkamah Konstitusi terkait satu pasal aja ya, itu pasal yang terkait dengan nomor urut. Misalnya tadi Bung Said mengatakan kami merasa diperlakukan tidak adil oleh aturan ini gitu. Itu bisa perpunya dicabut. Bisa dicabut. Bisa, ya udah semua. Karena apa gitu? Karena proses penyusunan perpu nggak sesuai. Disebabkan karena apa? Karena aturan ini. Perpu jadi tidak lagi dibutuhkan. Karena satu nomor, perpunya lagi nggak dibutuhkan. Disebabkan alasan formilnya terkait dengan yang keempat itu nggak terpenuhi. Kalau alasannya bahwa dana nanti akhirnya akan keluar banyak lagi dalam pemilu itu bagaimana? Makanya kita akan berbicara apa sih yang disebut dengan kedaruratan dan kemaslahatan di dalam penerbitan perpu itu. Ya anggaplah tahun depan ada resesi kemudian nggak bisa bayang-bayang begitu. Salah satu indikatornya menurut itu. Outlook kan itu akan ada resesi Itu juga kan semua, di dunia global nanti seperti itu. Itu semua kan bayang-bayang. Bisa tidak. Gitu. Jadi itulah yang kita sebut nggak bisa kita membuat perpu hanya berdasarkan asumsi. Gitu. Makanya salah satu yang disebut dengan kedaruratan itu adalah kalau kita nggak ubah aturan ini, pemilunya nggak ada. Itu satu. Ya. Kalau kita nggak ubah adu-adu, ini deadlock. Itu yang kedua gitu ya. Kalau kita nggak buat aturan, kita nggak buat perpu ini, itu bisa kacau balau semua. Nah, itu udah disebut dengan kedaruratan. Tapi kalau asumsi saja, misalnya akan ada global ini ada, itu asumsi bisa ya terjadi, bisa tidak. Tapi berdasarkan asumsi itu akan Anda ubah aturan melalui perpu, ya perpunya nggak disebut lagi sebagai sesuatu yang sakral. Tapi kalau itu digabungkan, artinya karena ada daerah baru juga, itu kan juga harus ada perpu juga untuk mengubah itu. Makanya, itu. Nah digabungkan dengan nomor urut tadi. Itu makanya saya sebutkan tadi, bisa-bisa formilnya ini nggak terpenuhi. Karena ada ada aturan, katakan kita buat tadi itu kan aturan keempat di dalam perpu itu, yang tak terpenuhi syarat formilnya masuk di dalam perpu itu. Yang mengakibatkan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dari perpu itu terbatalkan karena proses formilnya nggak terpenuhi, seperti undang-undang omnibus law yang sekarang. Jadi undang-undang omnibus law-nya itu dianggap mungkin materinya nggak masalah, tapi proses penyusunan aturan itu nggak memenuhi persyaratan, akibatnya harus dipenuhi dulu kata MK gitu. Saya khawatir itu akan terjadi itu. Waduh, ini Bang Ruhut ini bakal panjang tuh urusannya kalau itu dipenuhi usulannya Ibu Mega, gimana jadinya? Oh enggak, kita tenang aja. Bang Ruhut kan pernah di DPR RI pembuat undang-undang juga, gimana? Jadi kalau saya rasa tadi juga menyinggung Omnibus Law, dalam pembuatan undang-undang semua pihak didengar kok. Kalau akhirnya nanti dibawa ke MK ada yang gimana, ya kita tunggu saja. Tapi kalau semua nanti sudah sepakat dan akhirnya bulat, kita ngapain mesti ribut. Dan tadi Pak Iqbal, saya mohon maaf itu mengaitkan dengan pemilihan desa, kepala desa atau apa, itu manusia. Ini partai, beda loh, ya Pak Iqbal. Ya, itu yang Pak Iqbal kasih contoh nggak kena kalau pemilihan kepala desa. Iya itu harus dikocok nomor urutnya. Tapi kok ini partai. Esensi tentang nomor urut, bukan masalah benda mati atau benda hidup. Esensi kenapa muncul nomor urut? Itu cara kita untuk menghindari konflik. Cara kita saling menghormati antara yang kuat dan lemah. Perlakuan yang sama, bukan masalah benda mati atau benda hidup.
Bukan, nggak kasih contohnya salah. Jangan bilang pemilihan kepala desa. Desa manusianya, Pak. Sama dengan pemilihan presiden, itu lain. Itu nanti mesti diundi. Tapi Ya, ini partai politiknya, Pak Said, ya. Partai politiknya. Ini nomor urut, Bang. Esensi nomor urut, Bang, maksud saya, Bang. Iya, saya Bukan enggak, itu kan gini. Saya hanya mau katakan begini. Itu kan menurut Pak Iqbal. Tapi menurut sebagian besar partai, kalau dia mau nanti nggak usah dirubah, ya nggak juga dong. Ya yang baru ikut dong. Kan gitu aja kok, nggak ada masalah. Ya, kami juga begitu. Kalau nanti taunya Pak Iqbal yang kejadian, kami juga ikut. Udahlah, marilah kita hidup dalam suasana win-win solution. Waduh, ini Kalau win-win solutionnya menurut saya ya itu. Jadi kita kembali ke memakai pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, yaitu nomor urut dikocok ulang. 2024 pasca itu kita cabut pasal 179 itu. seperti usulannya Bang Said tadi. Iya. Jadi kita mulai win-win solution ya 2024 ke sana ya nomor urut tetap. Adapun kalau ada peserta partai politik yang baru ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, mereka ngikut nomor yang belakangan. Jadi misalnya kalau jumlah partai politik kita yang terlibat di 2024 itu, taruhlah misalnya 15 atau 16 partai politik, taruh misalnya ya. Nah berarti partai politik berikutnya, kalau ada yang gugur di antara partai itu, ngikut ke nomor terakhir dari partai politik yang terdaftar atau yang ikut gitu. Nah itu lebih fair, di situ, ya. karena dari sekarang kita prefer ya untuk mengatakan inilah terakhir di mana partai politik dikocok nomor urutnya gitu. Oke. Dan setelah itu nggak ada lagi, ini nomor paten dari 2024 ini, nomor berapapun yang Anda akan dapatkan, sudah kebayang di kepalanya masing-masing setiap anggota partai politik bahwa ini nomor abadi mereka gitu kira-kira. Baik, dan itu harus cepatnya ada ya. Iya, Diambil di undi. makanya sekarang kita mulai sosialisasi. Faktual dulu. Ini juga gini loh, ini kan idenya Ibu Mega yang muncul saat redaksi penyusunan Perpu ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi istilahnya isu colongan nih, gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itulah saya makin bertambah keyakinan ini nggak sangat patut dimasukkan ke dalam Perpu. Oke. Baik, Bang Said, mungkin closing statement, Bang. Pertama, tentu kita menghormati Ibu Mega sebagai seorang negarawan, bukan hanya ketua parpol PDIP ya. Saya orang yang sangat-sangat menghormati Ibu Mega. Itu kalau nggak ada Ibu Mega, BPJS dan SJSN nggak ada. Saya tahu benar, saya terima kasih benar mewakili Bu Guru sama Ibu Mega. Nah, statement tentang nomor urut ini sebagai sebuah wacana. Bagaimana ada reaksi, ada pandangan. Nah, kalau saya tetap berpandangan, nomor urut itu adalah cara kita sebagai orang Indonesia saling menghormati. Oleh karena itu, pandangan Ibu Mega bukan berarti memaksakan kehendak. Saya tidak percaya. Karena saya tahu tentang kasus BPJS dan SJSN, bahwa Bu Mega luar biasa. Oleh karena itu, saya berpendapat sebagai partai buruh, partai baru, dan juga kan belum tentu dia lagi proses verifikasi faktual. Saya berpandangan sebagai wacana Ibu Mega, patut kita hormati dan hargai. Tapi saya yakin di balik semua itu Ibu akan juga mempertimbangkan pandangan partai lain. Kan Ibu juga mau dengar setelah bacaan ini partai yang lain gimana. Maka mudah-mudahan akan jadi bahan pertimbangan untuk tidak menerapkan nomor urut itu ditiadakan. Yang kedua tadi saya setuju dengan Bang Ray, jangan apa-apa Perpu lah. Ini hal yang kecil, masa harus ke Perpu? Nanti kita diskusikan bersama-sama untuk diterapkan dalam proses pemilu-pemilu berikutnya. Jangan tadi tiba-tiba mau masukkan Perpu, jangan. Kalau menurut saya itu sangat tidak adil. Demikian. Baik, terima kasih Bang Said. Oke, Bang Ruhut. Ya, jadi terakhir, Bang. apa yang dikatakan Bung Said, terima kasih mengenai Ketua Umum kami, memang beliau seorang negarawan. Sangat mementingkan wong cilik dalam hal ini juga termasuk buruh. Terima kasih pujiannya. Tadi Bung Rey juga, ya nanti aja pemilu setelah 2024. Tapi saya kan dari awal sudah bilang, ini ide saran yang cemerlang. Mau diterima atau tidak, kita tunggu nanti. Tapi saya mohon, kalau akhirnya semua setuju, kita harus setuju juga. Jangan, saya nggak setuju. Jangan juga, nggak baik. Marilah kita bulat, musyawarah, mufakat. Ada masalah, kaitan ini kan masalah nih. Kita kecilkan. Ya, udah itu kalau memang bisa bulat ya udah. Kan begitu saja. Jangan
Ya, kalau saya apa yang dikatakan Pak Re, ya kenapa mesti 2029? Ya, ya kenapa nggak sekarang kan begitu? Maksudnya setelah 2024? Kan untuk pemilu 2029. Iya. Kan begitu kan? Tapi nggak apa-apa juga kan, berarti setuju dengan yang itu, nggak ada jadi masalah juga. maksud Baik. saya artinya wacana ide cemerlang dari Ibu Mega ini kita kan faktanya diikuti juga nanti. Cuma masalah waktu, jangan sekarang deh. Kan itu aja. Itu dia. Baik Bang Ruhut, terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Ruhut Sitompul, politikus PDIP, dan juga Pak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, dan Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita dapat satu kesimpulan yang sama nantinya di ujungnya, dan pemilu boleh berjalan dengan baik. Baik, salam sehat selalu dan selamat malam. Dan pemirsa, tetaplah bersama di MNC News Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut.